Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wahyu Setiawan dari Teknik Elektro. Saya akan bahas tentang aktuator. Aktuator adalah sebuah alat mekanis yang mengubah tenaga listrik maupun fluida menjadi kuantitas lain seperti kecepatan dan perangkat elektromagnetik sehingga mampu menghasilkan energi kinetik. Energi kinetik yang dihasilkan akan digunakan untuk menggerakkan atau mengontrol sebuah mekanisme atau sistem. Jenis-jenis aktuator diafragma dan pegas. Pegas dan diafragma aktuator adalah salah satu jenis yang berfungsi untuk mendorong batang aktuator ke bawah dengan udara dari wadah diafragma. Proses ini disebut sebagai direct acting. Hasil dari sistem ini berupa kompresi udara, sebab hal ini terjadi saat pasokan tekanan berkurang. Akibatnya mendorong kembali batang penggerak. Keuntungan dari proses direct acting adalah biaya yang rendah dibanding jenis aktuator lain, sebab hal ini tanpa adanya positioner tetap dapat melakukan proses pelambatan. Sedangkan kelemahan aktuator ini terletak pada ukurannya yang besar dan bobot yang berat serta kemampuan output terbatas. Yang kedua, aktuator diafragma dan pegas bertekanan tinggi. Penggunaan pegas pada aktuator adalah untuk dilepaskan dan katup digerakkan setelah memeriksa katup atau setelah daya dilepaskan. Sayangnya, aktuator diafragma dan pegas bertekanan tinggi memiliki kekurangan, yakni membutuhkan pasukan tekanan tinggi senilai 2,8 bar atau lebih dan masih memerlukan positioner untuk perlambatan. Untuk keuntungannya yaitu beratnya ringan dan ringkas, tidak memerlukan penyesuaian pegas, dan kemudian tidak harus mahal. Selain itu, aktuator diafragma dan pegas bertekanan tinggi ini memiliki sistem keamanan dan tidak memerlukan segel porus dinamis atau blok konektor batang konvensional jika ada komponen yang rusak. Aktuator piston pneumatik. Piston pneumatik aktor adalah jenis aktuator yang dapat bekerja dengan mengubah energi yang diciptakan oleh kompresi udara menjadi gerakan mekanis. Jenis aktor ini berisi piston yang dapat membantu menghasilkan tenaga motif dari udara. Hal ini untuk menjaga udara agar tetap tinggi sehingga dapat memaksa diafragma untuk memutar atau memindahkan batang katup. Keuntungan yang didapat menggunakan aktor ini adalah dapat dioperasikan pada suhu tinggi, tingkat kekakuan tinggi, dan speed yang sangat cepat. Aktor ini memiliki kelemahan, yaitu harus diberi pegas, aksesoris tambahan, dan aksesoris untuk sistem ketika komponen rusak selama operasi mesin. Aktuator motor listrik. Aktuator ini menggunakan motor listrik menjadi torsi mekanis, jadi jelas dibutuhkan listrik untuk memindahkannya. Kekurangannya terletak pada biaya yang mahal, tidak memiliki sistem keamanan saat ada komponen yang rusak, dan kecepatan stroking yang rendah serta terbatas. Keuntungan pemakaian motor listrik pada aktuator adalah adanya desain yang rapat dan kekakuan yang sangat tinggi. Oleh karenanya tidak ada pipa untuk mensuplai tekanan yang perlu dipasang. Aktuator elektrohidrolik adalah salah satu jenis yang dapat dipahami melalui hukum Pascal sebagai prinsip bekerjanya jika kenaikan tekanan pada bagian tertentu dari pembahasan fluida menyebabkan peningkatan tekanan yang sama dalam suatu wadah. Keuntungannya, aktuator ini memiliki kekakuan yang tinggi dan daya output, pelambatan bagus, dan belayan cepat. Kerugiannya adalah perawatan yang cukup rumit dan diperlukan aksesoris tambahan untuk sistem keselamatan jika ada komponen yang rusak. Fungsi aktuator. Pada sistem pengendalian, fungsi aktuator adalah sebagai penguat sinyal kontrol yang berasal dari kontrol jadi sinyal baru agar daya semakin besar dan sesuai dengan daya yang dibutuhkan. Selain itu, fungsi aktuator adalah sebagai penggerak atau pengontrol sebuah sistem. Pada peralatan mekanis, aktuator diaktifkan oleh lengan mekanik yang digerakkan oleh motor listrik. Pengontrol otomatis yang telah diprogram bertugas dan mengendalikannya di antara mikrokontroler. Kelebihan dan kekurangan aktuator. Kelebihan, cairan hidrolik berfungsi sebagai pendingin dan sebagai pelumas. Yang kedua, dengan ukuran kecil, tenaga atau torsi yang
dihasilkan besar. Ketiga, memiliki kecepatan reaksi yang tinggi. Keempat, dapat dioperasikan secara terputus-putus. 5. Tingkat kebocoran rendah. 6. Fleksibel dalam desain. Kekurangannya, yang pertama, tenaga hidrolik tidak tersedia dibandingkan dengan daya listrik. Yang kedua, biaya sistem lebih mahal. Yang ketiga, ada risiko kebakaran dan retakan. Yang keempat, kekurangannya yaitu sistem cenderung kotor. Yang kelima, kekurangannya adalah memiliki sifat rendaman rendah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.